Alhamdulillahil malikil qudusis salam. Akramana bidinil Islam wa akmala lana ad-dina wa atamma alaina al-in'am wa bayyana lana al-halal wal haram. Subhanahu min ilahin qadir yuqallibul layali wal ayyam wasyuhur wal a'wam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama dan yang paling utama, dalam diri kita hendaklah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat itulah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tumanina. Karena dengan nikmat itulah kita dapat merasakan halawatul iman, manisnya iman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dengan nikmat itu pula, nikmat iman dan nikmat Islam, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melangkahkan kaki kita dan menjawab hak seorang Muslim di antara Muslim yang lainnya. Yang mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakul Muslim alal Muslim sittah. Hak seorang Muslim di antara Muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya adalah faida da'aka fa'ajibhu. Jika saudara kalian mempunyai hajat, ya, mempunyai acara, undangan yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dianjurkan untuk menjawab undangan tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang berada di suatu tempat, di suatu acara yang mana acara ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akikah. Ya, mudah-mudahan langkah kaki antum semuanya menjadikan pemberat timbangan antum kelak di hari kiamat yang tidak ada lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang mukmin, seorang muslim yang sejati, hendaklah dia harus berbekal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, orang yang paling mulia di antara kita itu bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang mempunyai harta benda, bukan orang yang mempunyai derajat yang sangat tinggi. Akan tetapi kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya, maka daripada itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lihatlah di antara kita semua bagaimana fenomena-fenomena, kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Ya, ada di antara kita yang sekarang ini diberikan kabar bahagia berupa lahirnya seorang anak laki-laki. Allah berikan kenikmatan dan rezeki di dalamnya. Mudah-mudahan menjadikan anak yang saleh, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kedua orang tuanya. Dan ada di antara kita pula yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang harta benda. Ya, ada di antara kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesehatan. Yang menjadi pertanyaannya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bisakah kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada hambanya? Ya, Allah menjawab dalam Al-Quranul Karim,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian semua, kalian tidak mampu menghitungnya. Mulai dari sehat badannya, diberikan rezeki, diberikan kecukupan pada hari itu, diberikan makanan yang cukup, merasa aman saja, itu adalah rezeki yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat saudara kita di Palestina. Apakah dia mendapatkan keamanan? Lihat saudara kita yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diuji? Karena keimanan yang tinggi yang dimiliki oleh orang-orang Palestina. Kebanyakan para nabi dan para rasul lahir dari negeri tersebut. Sehingga tidak diragukan lagi orang-orang Palestina itu mempunyai tingkat keimanan yang sangat tinggi. Lihat saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Palestina, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya seperti apa? Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kalau mau tahu keimanan seorang orang yang selalu beriman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat perkataan Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut adalah sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Lihat Pak, kita sekarang kalau dengar Al-Quran kelihatan biasa atau tidak? Biasa. Mendengarkan azan berkumandang sholat 5 waktu, kita masih saja menyibukkan diri dengan duniawi. Tapi begitu tidak bagi orang-orang Palestina yang mempunyai keimanan yang sangat tinggi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang sangat berat, dia langsung menyiru dengan kesabaran dan ketakwaan dan berserta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata buktinya? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengutip dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka bergetarlah hatinya. Kalau kita disebut nama Allah biasa saja. Ya Allahu Akbar, Allah biasa kita mendengar. Tetapi mereka mempunyai keimanan yang sangat istimewa. Tak kala disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka bergetarlah hatinya. Dan ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar. Dan sungguh orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu, wahai ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah orang-orang yang selalu menghidupkan malam-malamnya hanya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon ampun, mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rahmatnya. Sedangkan apa yang telah kita lakukan? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutip dalam Al-Qur'anul Karim, bagi orang-orang yang beriman dalam Al-Qur'an, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu adalah orang-orang yang lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Artinya apa? Mereka sedikit tidur, tidak mempunyai rasa aman. Mereka menghidupkan malam-malamnya, makan saja masih susah. Dia hidupnya sehari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikutip nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Lihat bagaimana 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita tentang sebuah nikmat yang sangat mulia, yang sangat besar. Apa nikmat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini dimiliki oleh kita semuanya dan tidak dimiliki oleh orang-orang Palestina. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annahu hizat lahu dunya. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini patut kita tulis dengan tinta emas, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah terbukti 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, dan telah terbukti ada di hadapan kita semuanya. Masihkah kita meragukan lagi Al-Qur'an dan hadis yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Barang siapa yang pada hari itu merasa aman di dalam rumahnya. Kita semua alhamdulillah merasa aman dalam rumah kita. Tidak ada yang mengganggu, makanan cukup,
mempunyai istri, mempunyai anak, Allah berikan anugerah begitu nikmat seorang anak laki-laki yang ditunggu-tunggu. Mu'afan fi jasadi, dan pada hari itu sehat badannya. Kita alhamdulillah rabbil alamin, sehat bugar semua kita. Allah memberikan kenikmatan berupa kesehatan yang paling mahal. Ya, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai makanan pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia beserta isinya. Kurang nikmat apa lagi kita, wahai saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah saudara-saudari kita sekarang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai rasa aman. Ya, tidak mempunyai kesehatan, tidak mempunyai makanan pada hari itu. Masihkah kita dustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian masuk ke bab akikah. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin, kita sekarang ada saudara kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan sebuah rezeki yang mungkin ini ditunggu-tunggu sejak lama tahun lalu. Seorang anak laki-laki yang diberi nama Ahmad Wildan Farai, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepercayaan kepada abahnya, untuk abahnya mendidiknya, untuk abahnya membesarkannya serta memberikan ilmu kepadanya. Dan pada hari ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hari yang disunnahkan untuk diakikah. Ya. Apa saja yang terkandung di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah perkara akikah ini? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kita tentang sebuah hadis yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Samira bin Jundub. Dibawakan oleh sahabat yang mulia yang nama Samira bin Jundub, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ih wa tukhlaqu ra'sahu wa yusamma. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sebuah wasiat yang mulia tentang masalah perkara akikah. Ini yang mungkin kita mempunyai anak yang belum diakikahi, maka dianjurkan untuk diakikahi. Karena ini adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Semua anak yang dilahirkan ke dunia ini, maka nyawanya tergadaikan dengan akikah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, nyawanya tergadaikan dengan akikah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sunnah yang dianjurkan. Ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tudbahu anhu yauma sabi'ih. Maka disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memotong. Kalau laki-laki itu 2 ekor kambing, kalau perempuan itu 1 ekor kambing. Di hari ke-7. Sunnahnya itu disebutkan dalam hadis di hari ke-7. Ya. Di pendapat yang lain ada yang mengatakan 14 dan 21. Tapi yang paling rajih, yang paling kuat adalah di hari ke-7 kata Rasulullah SAW. Sunnahnya di sini. Ya. Kemudian apa saja yang harus dilakukan bagi orang yang mau diakikahi selain nyawanya tergadaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akikah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukhlaqu ra'sahu wa yusamma. Pada hari ini, hari ke-7, rambutnya itu dicukur. Artinya apa? Bukan dicukur begitu saja ya, disunnahkan untuk digundul. Karena di sini bahasa Arab tukhlaqu ini digundul. Bukan yuqassir. Ya, kalau yuqassir itu dipendekkan. Kalau yukhlaqu ini dipotong secara gundul. Dipelontos. Ya. Kemudian di hari ke-7 diberikan nama yang baik. Tujuannya apa? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwasannya tujuan dari kita mengakikahi seorang anak sangat banyak. Di antaranya adalah kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang lain meninggalkannya. Ya, banyak kita tidak tahu bahwasanya hukum akikah itu bukan sunnah yang dianjurkan, tapi biasa. Ya,
Kalau kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, harta, kelebihan harta, maka dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari ketujuh selain dia memotongkan 2 ekor kambing bagi anak laki-laki, maka diberikan nama. Kemudian setelah dicukur habis rambutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disunnahkan untuk menimbang rambut yang telah dicukur dan disedekahkan berupa berat emas dan perak. Artinya apa? Setelah kita mencukur anak gundul, ya, rambut tersebut ditimbang, katakanlah itu 0,5 gram atau 1 gram, ya, itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disedekahkan berupa emas dan perak. Ya, maka daripada itu tujuannya dari akikah itu sendiri kita bisa menghidupkan ihya sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang pada zaman sekarang ini. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tujuannya apa? Tujuannya adalah, kata para ulama, seorang yang diberikan akikah dan diberikan nama pada hari ketujuh kemudian disedekahkan bagi orang-orang yang membutuhkan, kedua orang tuanya mempunyai tujuan yang sangat mulia. Apa tujuannya? Seorang tua yang melahirkan anak yang diakikahi mempunyai tujuan untuk menjadikan anak ini sebagai anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Orang tua tersebut menginginkan anak ini menjadi anak yang soleh. Kalau perempuan menginginkan anak yang soleh, siapa gerangan di antara kita yang tidak menginginkan seorang anak yang soleh dan soleha? Pertanyaannya, adakah di antara kita yang lebih berharga daripada anak yang soleh? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian itu harta-harta kalian, anak-anak kalian melupakan, menjadikan kalian lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang paling berharga di dunia ini ada 2, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama adalah harta dan yang kedua adalah anak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Kenapa disebut fitnah? Karena apa yang telah kita miliki di dunia ini yang paling berharga adalah 2, harta dan anak-anak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini apa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'nu an tuhab. Maka yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bukan bagaimana agar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat, mungkin di antara kita banyak yang mengaku saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu Allah cinta kepada dia. Dia melupakan hak dan kewajiban Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang hamba. Padahal Allah ciptakan manusia ini apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin 14 tahun yang lalu Allah telah mewasiatkan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh dan saleha. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mungkin ini yang sedikit yang kami dapat sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.